Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi ke pembelajaran yang kelima pada tema yang ketiga, subtema yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Guru ingin tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Sekarang kita akan membahas tentang hewan. Kembali tentang hewan. Hewan itu punya tempat hidup yang berbeda-beda. Kalau kemarin kita melihat hewan dengan ciri khasnya masing-masing, sekarang kita akan membahas tentang tempat hidup hewan. Hewan itu juga termasuk sumber daya alam ya, sumber daya alam yang bisa diperbarui. Hewan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Jadi hewan-hewan yang berbagai macam jenis itu dikelompokkan berdasarkan hal-hal tertentu. Misalnya yang kemarin berdasarkan penutup tubuhnya. Sekarang kita akan mengelompokkan berdasarkan tempat hidupnya. Hewan dikelompokkan menjadi tempat hidup hewan dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama hewan darat, kedua hewan air, dan ketiga amfibi. Kita bahas satu-satu yaitu hewan darat. Hewan darat itu hewan yang habitatnya atau tempat hidupnya di darat. Berarti tempat tinggalnya di darat. Misalnya kambing, sapi, harimau, dan kucing. Keempat hewan ini juga dikelompokkan menjadi hewan yang berbulu kemarin ya. Hewan yang punya bulu. Ada hewan yang berbulu panjang dan ada hewan yang berbulu pendek atau berbulu halus. Dan tempat hidupnya hewan-hewan ini sama yaitu di darat. Kemudian ada hewan yang tempat tinggalnya yang di darat tapi di dalam tanah. Misalnya cacing dan semut. Nah, itu. Kemudian kalau burung bagaimana Bu Guru? Burung termasuk hewan udara? Bukan, burung juga merupakan hewan yang hidup di darat. Karena pengelompokan hewan ada hewan darat, hewan air, dan amfibi. Jadi burung termasuk hewan yang hidup di darat. Kemudian hewan air. Hewan air ini berarti hidupnya ada di air. Airnya juga bermacam-macam. Ada hewan yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Sekarang kita bahas dulu air tawar. Berarti hidupnya ada di air yang tidak ada rasanya. Berarti air biasa misalnya air sungai atau danau. Danau yang dari aliran sumber air ya. Dari air hujan itu namanya air tawar. Misalnya ada ikan lele, ikan emas, dan mujair, ya. Dan mujair. Selain ikan-ikan ini ada juga ikan gurami. Kemudian ikan apa lagi? Yang ada di sungai misalnya? Gatul kata orang Jawa ya. Ikan gatul ya. Kemudian selain air tawar juga dikelompokkan menjadi air laut. Contoh ikan yang hidup di air laut adalah ikan teri. Yang kecil-kecil biasanya ini dikeringkan. Kemudian ikan tuna ini semacam tongkol tapi lebih besar dan ada garis kuningnya. Kemudian ikan hiu dan penyu. Ini penyu laut. Penyu beda ya dengan kura-kura. Kalau kura-kura hidupnya kebanyakan di darat. Kalau penyu di dalam air laut. Selain ikan ini bisa juga ikan paus. Kemudian ada lobster atau udang laut, ular laut, itu berbagai macam hewan yang hidup di laut. Kemudian ada hewan juga yang hidup di air payau. Air payau itu merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Ini namanya ikan bandeng. Hidupnya di air payau. Jadi
bandeng ini diternakan atau dikembangbiakan di air payau, yaitu campuran air tawar dan air laut. Kemudian penggolongan tempat hidup hewan yang ketiga adalah hewan amfibi. Hewan amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam. Namanya amfibi, bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut. Contoh hewan amfibi ini adalah katak. Katak ini dapat hidup di darat dan di air karena bernafas dengan paru-paru dan kulit. Jadi katak ini bisa di dalam air sangat lama, juga bisa di darat juga sangat lama karena punya dua alat pernafasan, yaitu paru-paru dan kulit. Kalau hewan air, ikan, itu alat pernafasannya namanya insang. Kebanyakan insang. Tapi kalau hewan darat, alat pernafasannya paru-paru. Kalau burung, itu pundi-pundi udara. Jadi kulit katak ini harus selalu basah. Ini kulitnya ini selalu basah agar dapat berfungsi sebagai alat pernafasan. Tuh. Kemudian, selain tempat hidupnya, hewan juga punya ciri khas lain. Misalnya cicak. Cicak ini hewan darat ya. Cicak ini kenapa bisa nempel di tembok, di dinding? Karena cicak punya perekat pada telapak kakinya, seperti lem. Meskipun ada di atap rumah atau di atas kalian, tapi cicak ini tidak akan pernah jatuh. Ada di langit-langit rumah, tidak akan pernah jatuh. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Kalau ada musuh, misalnya ada hewan yang besar mau memangsa cicak ini, maka cicak akan memutuskan ekornya. Kenapa cicak memutuskan ekornya? Untuk melindungi diri dari musuh. Cara cicak memutuskan ekornya itu disebut autotomi. Soalnya kalau ekor cicak ini diputus sendiri oleh cicaknya ya, ekornya akan seperti hidup. Tetap bergerak ekornya seperti cacing. Jadi musuhnya akan mengira bahwa itu adalah cicak, padahal itu hanya ekornya saja yang diputuskan. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kemudian, ciri hewan yang kedua, kelelawar misalnya. Kelelawar ini juga hewan darat ya, bukan hewan udara. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar ini keluarnya pada malam hari. Kalau siang hari kelelawar tidur. Kelelawar ini matanya tidak berfungsi dengan baik, jadi dia menggunakan indera pendengaran atau telinganya untuk menangkap suara. Jadi kelelawar mengeluarkan suara yang dengan frekuensi tinggi yang disebut ultrasonik. Suara jeritan kelelawar akan memantul ke dinding sehingga bisa didengarkan oleh kelelawar tadi. Jadi kalau suaranya tadi memantul ke dinding, dia akan tahu bahwa di depannya ada dinding dan langsung akan berbelok. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka dalam menerima bunyi pantulan. Jadi, kelelawar ini menggunakan telinganya untuk mendeteksi benda-benda di sekitar dengan bunyi pantulan tadi. Kemudian, kelelawar adalah hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu maksudnya hewan yang kegiatannya di malam hari. Itu namanya nokturnal. Jadi siang hari tidur, malam hari dia bangun. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Itu adalah contoh-contoh hewan. Kemudian yang terakhir ada lagi bunglon. Nah, ini adalah cara melindungi diri yang ketiga, yaitu mengubah warna kulit dari bunglon. Mengubah warna kulit bunglon ini disebut dengan mimikri. Jadi misalnya jika bunglon berada di atas daun seperti ini, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Ketika berada di batang pohonnya, misalnya di sini nempelnya, maka akan berwarna coklat. Bunglon ini mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Kamuflase, artinya menyamarkan tubuhnya.
Jika misalnya ada burung elang mau memangsanya, maka tidak akan terlihat soalnya dia hijau sama seperti daun. Dia coklat sama seperti batang. Kemudian untuk makan, bunglon ini makan serangga, punya lidah yang panjang seperti lidah tokek dan lidah cicak, tapi lebih panjang dari tokek dan cicak. Jadi lidahnya panjangnya melebihi ukuran tubuhnya. Lebih panjang lidahnya daripada tubuhnya. Itu adalah keistimewaan dari bunglon, keistimewaan dari kelelawar, dan keistimewaan dari cicak dalam melindungi diri dari musuh. Ya, sepertinya materinya sudah habis. Kita lanjut ke penugasan. Penugasan kali ini, Bu Guru minta kalian mengelompokkan hewan-hewan berikut sesuai dengan tempat tinggalnya dan beri tanda centang. Misalnya, sapi tempat tinggalnya ada di darat, terus dicentang. Ikan tempat tinggalnya ada di mana? Centang. Ayam, cacing, semut, dan kata. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua, kelompokkan hewan berikut sesuai dengan tempat tinggalnya. Semuanya jenis ikan. Misalnya ikan teri. Ikan teri jika ada di air laut maka kamu centang di tempat tinggal air laut. Begitu juga dengan bandeng, gurami, tuna, paus, dan lele. Bu Guru rasa cukup sudah pembelajaran hari ini. Penugasannya hanya 2 saja. Jika kalian tidak jelas dengan penjelasan dari Bu Guru, silakan ulangi kembali video ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.